Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Miranda. Kali ini kita bakal ngebahas tentang menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ini pembelajaran kelas 10 dan eh, kita bakal ngebahas dulu kenapa sih kita harus mempelajari materi ini gitu. Nah, oke. Aku next ya. Jadi ada tiga tujuan pembelajaran atau manfaat. Kenapa sih kita harus mempelajari materi menghindari sikap-sikap tercela? Ada 5 sikap tercela kan tadi. Ada foya-foya, ada ria, sum'ah, takabur, sama hasad. Nah, yang pertama itu adalah menganalisis manfaat, ya, menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Maksudnya gimana sih? Yakni mencari sebanyak-banyaknya apa sih manfaat ketika kita menghindari sikap-sikap tercela ini. Aku kasih contoh, misalnya, eh, waktu kecil aku nggak akan mau atau aku nggak jauh lebih semangat untuk beliin mamaku minyak kalau misalnya mamaku nggak ngasih uang 2.000. Jadi aku baru semangat banget nih beliin minyak. Ya walaupun kalau nggak dikasih aku tetap beliin, tapi aku akan jauh lebih semangat gitu. Ketika aku tahu kalau misalnya aku beliin minyak, aku dikasih 2.000. Atau contoh lain kalau misalnya setiap malam nih, ada orang kan kalau lagi malam pasti lesu, capek, males gitu ya. Rasanya tuh udah mau tidur aja gitu. Eh, Pulang langsung lempar tas gitu, terus langsung tidur. Kita tuh semuanya maunya kayak gitu. Tapi ada orang yang mengorbankan eh, keinginannya untuk tidur langsung, itu langsung ke kamar mandi, terus mereka pakai pembersih muka, mereka bersihin make up mereka dulu, terus mereka cuci muka, mereka pakai krim wajah, pakai skincare yang urutannya banyak gitu. Karena mereka tahu ketika mereka melakukan hal itu, mereka akan mendapatkan pagi hari mereka mukanya glowing atau muka mereka jauh lebih terawat ketika mereka mengorbankan waktu mereka sedikit di malam hari itu. Karena mereka tahu ada manfaat setelah mereka melakukan hal itu. Sama nih kayak sifat-sifat ini gitu. Kita baru akan menghindari sikap-sikap tercela ini kalau misalnya kita punya alasan kenapa kita harus menghindari sikap-sikap tercela ini gitu. Kayak misalnya kenapa sih ada orang-orang yang nggak melaksanakan sholat? Ya, bukan karena mereka tidak mau melaksanakan sholat atau bukan karena mereka enggan melakukan sholat, tapi karena mereka tidak memiliki banyak informasi terkait apa sih manfaat ketika mereka melakukan sholat gitu. Karena di dalam pikiran mereka mungkin antara sholat sama nggak sholat sama aja gitu. Ya karena kekurangan informasi mereka tentang manfaat yang bisa mereka dapetin ketika mereka melakukan sholat. Atau kalau misalnya ada orang yang kalau di luar mereka buka hijabnya gitu di jalanan. Itu bukan karena mereka kurang pemahaman bahwa harus menutup aurat atau semacamnya gitu, tapi karena mereka kurang memahami atau kurang banyak informasi terkait manfaat apa sih yang bisa mereka dapetin ketika mereka menggunakan hijab gitu. Kebanyakan dari kita, padahal kan manusia dibentuk dalam bentuk yang materialistik. Kita baru mau ngelakuin sesuatu kalau kita tahu nilai sesuatu itu gitu. Kita baru mau ngelaksanain sholat kalau kita tahu apa sih manfaat sholat dalam hidup kita gitu. Dan kebanyakan orang-orang yang nggak ngelaksanain itu kurang informasi. Kita kalau misalnya disuruh susun nih, apa aja manfaat sholat, pasti jawabnya dapat pahala, merupakan perintah Allah, dan semacamnya. Tapi kita nggak pernah cari tahu lebih lanjut gitu, sehingga nggak ada motivasi yang lebih kenapa kita harus melaksanakan sholat. Akhirnya, seharusnya sebagai seorang manusia yang beriman, harus cari-cari tahu lagi tuh, oh ternyata manfaat sholat ya itu banyak loh, kayak misalnya bagus buat kesehatan, terus Allah lebih cinta, Allah memperbaiki kehidupan kita kalau kita memperbaiki sholat kita dan semacamnya. Nah, ini termasuk daripada tujuan pembelajaran hari ini gitu, dimana ketika kita memahami atau memperbanyak manfaat-manfaat yang bisa kita dapetin setelah kita meninggalkan sikap-sikap tercela, maka secara nggak langsung kita akan masuk ke tujuan pembelajaran kedua. Tanpa diminta atau tanpa disuruh, kita akan dengan manfaat-manfaat yang kita punya, kita bakal senantiasa menghindari sikap-sikap foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad ini.
Yang akhirnya karena cuma ada dua pilihan, sikap itu antara tercela dan terpuji. Ya kalau kamu nggak tercela ya kamu terpuji, kalau kamu nggak terpuji ya kamu tercela. Maka kalau misalnya sikap-sikap tercela tadi udah nggak mungkin kita lakuin karena kita udah hindarin dan karena kita udah tahu manfaat daripada menghindari sikap-sikap tercela tadi, maka dengan sendirinya kita akan melakukan hmm, sikap-sikap terpuji, yaitu di poin yang ketiga, terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Cuma akhlak-akhlak terpuji aja yang bakalan kita laksanain gitu. Nah, sekarang kita masuk ke eh, poin yang pertama atau sikap tercela yang pertama, yaitu menghindari sikap hidup berfoya-foya. Apa sih foya-foya, teman-teman? Dan kebanyakan orang ketika ditanya foya-foya itu apa, mereka jawabnya adalah menghambur-hamburkan uang, eh, boros, dan semacamnya. Nah, secara bahasa, foya-foya ini adalah pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Yang dimana Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, yang kalau misalnya di dalam teks Al-Quran itu disebutnya israf, dan boros atau tabzir dalam membelanjakan harta, yang keduanya termasuk daripada perbuatan setan. Di dalam Al-Quran dijelaskan, di Allah berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula uh, sorry, dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar gitu. Jadi Allah nggak suka kedua kedua hal ini gitu, israf dan tabzir. Allah nggak suka kita melampaui batas, dan Allah juga nggak suka kita boros. Aku selalu ngasih dua contoh dalam implementasi foya-foya ini. Misalnya contohnya gini, kita pasti menggunakan aplikasi belanja online atau yang disebut dengan Shopee gitu ya. Tapi terkadang tuh Shopee ada limit belanja. Kalau misalnya kita mau gratis ongkir, itu ada limit belanjanya tuh. Dan kalau misalnya di aplikasi teman-teman Shopee, itu pasti ada keranjangnya. Yang keranjangnya itu, kalau aku tanya ke anak-anak muridku, mereka jawabnya 99 plus. Dan ketika aku tanya lagi, apakah di antara 99 plus itu kebanyakan barang-barang yang berguna, atau kebanyakan barang-barang yang sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Dan jawabannya yang kedua gitu. Nah, di Shopee itu ada program gratis ongkir. Tapi itu cuma ada di event-event yang gratis ongkirnya 0 rupiah. Minimal belanjanya 0 rupiah. Tapi kalau misalnya nggak ada event, mereka kalau mau belanja gratis ongkir, ada minimal belanjanya harus 30.000. Nah, kadang ada barang-barang yang mereka mau beli itu harganya nanggung banget gitu. Kayak harganya misalnya 29.500 gitu. Kurang 500 perak lagi, mereka akan mendapatkan gratis ongkir. Nah, sikap foya-foyanya kita tuh di mana? Sikap foya-foyanya kita adalah ketika kita tahu gitu, kalau misalnya belanjaan kita 29.500 gitu ya, kita bakal masuk ke tokonya lagi, terus cari barang-barang yang sekiranya kita butuh gitu, yang padahal enggak. Nah, ini termasuk daripada sifat-sifat yang berfoya-foya tadi gitu. Habis itu kita masuk nih, tentang tabzir dan israf. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu nggak pernah disebutkan foya-foya gitu, tapi disebutkannya tabzir dan israf, melampaui batas dan boros gitu ya. Dimana kata tabzir atau kata boros ini diulang sebanyak 3 kali di dalam Al-Quran, dan kata israf diulang sebanyak 23 kali di dalam Al-Quran. Nah, ini menggambarkan bahwa tentang penekanan Allah, di mana manusia nggak boleh berfoya-foya gitu. Apabila seseorang mengeluarkan hartanya, meskipun itu sedikit, tetapi untuk hal-hal yang dibenarkan dalam Islam, maka itu nggak termasuk daripada pemborosan. Kalau misalnya seseorang mengeluarkan hartanya itu sedikit, tapi untuk hal-hal yang dilarang oleh agama, maka itu termasuk daripada pemborosan. Contoh misalnya, ada orang ngeluarin uang itu 100 juta gitu untuk sedekah, itu nggak termasuk dalam pemborosan di dalam Islam. Beda lagi, ada orang yang ngeluarin 100.000 untuk barang-barang yang nggak berguna, itu termasuk daripada pemborosan. Jadi kuantitas atau besar kecilnya uang yang dikeluarkan itu nggak berpengaruh kepada keborosan, tapi boros itu dinilai dari seberapa bermanfaat atau enggaknya barang yang kita beli gitu. Jangan-jangan barang-barang yang kita beli selama ini adalah barang-barang yang nggak diperbolehkan dalam agama kita gitu.
Nah, di sini di-highlight bahwa Allah sangat tidak menyukai gitu, sangat tidak menyukai seseorang yang memperlakukan harta mereka secara berlebihan, israf dan tanpa manfaat. Apa sih contoh daripada tafsir dan israf ini? Yang pertama dalam makanan dan minuman ya, dalam makanan dan minum. Contohnya aku ngasih contoh misalnya kayak bapak-bapak pengajian gitu atau ibu-ibu pengajian yang kalau misalnya ketika mereka ngaji itu ada sodoran makanan tuh di depan mereka gitu kayak piring terus ada makanannya banyak gitu ya. Nah, karena kan pengajian rata-rata malam ya. Jadi karena mereka ingat anak mereka, mereka akan bungkus makanan-makanannya ke dalam kantong plastik mereka untuk dibawa pulang buat anaknya gitu. Nah, ternyata ketika mereka pulang, anak-anaknya udah pada tidur dan makanan-makanan yang tadinya mereka bungkus itu nggak kemakan yang akhirnya jadi mubazir gitu. Dan ini termasuk daripada sikap-sikap tabzir dalam hal makan dan minum gitu. Atau dalam hal berbicara gitu. Misalnya ada orang yang banyak ngomong tapi sebenarnya apa yang dia omongin tuh nggak bermanfaat gitu untuk dirinya, untuk orang lain dan semacamnya. Ini termasuk daripada tabzir dan israf dalam berbicara. Atau dalam penampilan gitu ya. Kalau ada orang-orang baru pulang kampung, itu ibaratnya tuh pengen ngasih lihat bahwa dia sukses gitu ya. Jadi emas itu dari tangan sini, sini sampai sini gitu ada ya kan. Terus pakai kalung, pakai bajunya yang rame dan semacamnya. Itu termasuk daripada perilaku tabzir dan israf dalam penampilan. Nah, adapun dampak negatif yang harus diketahui adalah gara-gara sikap foya-foya tadi, kita jadi sibuk sama kebahagiaan duniawi gitu dan melalaikan akhirat kita. Kita sibuk sama nurutin hawa nafsu kita, yang dimana kata Rasulullah, barang siapa kalau di antara umatku yang dikasih satu bukit emas, maka mereka akan minta bukit yang lainnya. Dan kalau misalnya Allah kasih dua bukit emas, maka mereka akan minta bukit yang ketiga gitu. Mereka tidak akan pernah berhenti meminta sampai tanah memenuhi perut mereka. Jadi sampai kita mati pun kita bakal terus-terusan nggak pernah merasa puas sama nikmat yang Allah kasih gitu. Akhirnya kita diperintahkan untuk menghindari sikap foya-foya ini karena sikap foya-foya ini akan membuat kita terlalu lalai sama akhirat kita gitu. Nah yang kedua karena kita pakai perhiasan dari atas sampai bawah yang ngebuat orang lain tuh ngerasa iri, dengki, pamer gitu. Akhirnya foya-foya ini punya dampak negatif yang harus kita hindari. Yang ketiga dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Kebanyakan ngeluarin duit, akhirnya kalau duitnya habis ngerasa gila sendiri, yang karena hal itu juga muncul ke poin yang keempat berpotensi menimbulkan sifat kikir. Dimana kalau misalnya kita ngerasa duit kita nanti habis nih, akhirnya kita ngerasa pelit untuk ngeluarin uang gitu. Jangankan pelit ngeluarin uang, jadi enggan untuk berbagi, ngerasa kalau misalnya kita ngasih ke orang lain, ya duitnya kita berkurang gitu. Padahal di dalam Islam sendiri itu diajarinnya sesuatu hal yang kamu kasih itu malah yang tersimpan gitu. Kayak contohnya Nabi SAW nyuruh Siti Aisyah untuk motong kambing gitu, terus dibagiin ke tetangganya. Terus Rasulullah nanya, wahai Aisyah, apa yang tersisa dari kita motong kambing nih gitu kan. Terus kata Aisyah bilang, wahai Rasulullah, yang tersisa hanya sebelah paha kaki pahanya aja gitu, sebelah paha kambing aja gitu. Terus kata Rasulullah, wahai Aisyah, tidak. Sesungguhnya yang tersisa adalah seluruh kambing tersebut kecuali paha ini gitu. Jadi sesuatu hal yang kamu makan itu yang justru yang nggak nyisa gitu. Sedangkan yang kamu kasih ke orang lain justru yang masih kesimpan nanti di akhirat. Maka harus menimbulkan sikap-sikap jangan pelit lah ya gitu. Makanya kita harus menghindari sikap foya-foya ini sehingga kita nggak ngerasa tertekan untuk nyimpen duit kita safe money banget gitu. Nah, terus gimana sih caranya kita menghindari sifat-sifat berfoya-foya ini? Yaitu dengan membelanjakan harta kita sesuai dengan prioritas kebutuhan. Contoh, kalau misalnya beli tumbler gitu ya, enggak, beli tumbler gitu, sama beli nasi, pentingan mana sih? Itu prioritasin. Contoh, kamu sholat duha sama sholat subuh pentingan yang mana sih? Atau kamu sholat duha sama sholat zuhur pentingan yang mana sih? Sama aja gitu, kayak di antara nasi sama tas pentingan yang mana sih? Gitu. Jadi kita harus membelanjakan harta kita sesuai dengan prioritas kebutuhan. Jangan sesuai sama keinginan gitu. Ada orang yang bahkan mereka nggak punya duit untuk beli sesuatu, akhirnya mereka minjem dulu gitu. Shopee Pay Later gitu kan. Nanti bayarnya nanti gitu, dicicil. Itu jangan ya teman-teman. Terus yang kedua apa? Biasain untuk sedekah dan membantu orang lain. Sehingga hati kita nggak jadi keras nih. Ngerasa takut kalau misalnya duit kita berkurang gitu. Terus yang ketiga,
hidup aja sederhana gitu. Rasulullah nyontohin hidup sederhana, kok kamu malah mau hidup foya-foya gitu kan. Terus yang ketiga, kita harus senantiasa bersikap, keempat ya, selalu bersyukur teman-teman sama apa yang Allah udah kasih. Terus selektif lagi, kayak misalnya ini sama ini perlu nggak ya? Kayaknya nggak perlu deh, nggak usah deh gitu. Dan merencanakan gitu, kayak kayaknya nih tas aku itu bisa bertahan sekitar 2 tahunan deh gitu. Dan bersikap rendah hati. Ada Islam melarang umatnya bersifat berlebihan dan kikir yang merupakan dua hal yang berlawanan, namun keduanya memiliki sifat tercela yang harus merupakan sikap tercela yang harus dihindari. Jadi foya berlebihan itu adalah ngeluarin duit sebanyak-banyaknya, kikir itu nggak mau ngeluarin duit sedikit pun gitu. Nah, dua hal ini saling berlawanan gitu, tapi dua-duanya adalah hal-hal yang Allah nggak suka, hal-hal yang Allah nggak perbolehkan gitu. Nah, ada salah satu hal yang aku sampaikan ketika aku ngajar tentang terkait dengan foya-foya ini adalah teman-teman, hidup itu seperti belanja di minimarket. Siapa yang mengambil barang paling banyak, dia yang paling lama di kasir. Jadi jangan sampai teman-teman kita ngambil di dunia ini kebanyakan gitu. Ada tas cantik beli, ada tumbler unyu beli, ada makanan gemoy kita beli, atau ada beberapa barang yang sebenarnya estetik padahal kita nggak butuh-butuh banget kita beli. Jangan sampai kita kelamaan di kasir. Jangan sampai teman-teman kita udah dadah-dadah di surga, terus kita masih sibuk gitu nungguin kapan ya kita masuk surga. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Nextnya kita bakal ngebahas tentang sum'ah dan ria. Salah satu sikap tercela yang cukup penting juga untuk dibahas. So, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.